Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Pasca Sarjana jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Hari ini kami mendapatkan tugas dari salah seorang dosen kami, yakni Ibunda Dr. Armiati MPD dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Sebelum kami menjelaskan tentang materi yang akan kami sampaikan, izinkan kami memperkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama ada Aci Pernia, yang kedua ada Dala Zuliani, dan ketiga saya sendiri, Jaka Van Revo. Materi yang akan kami sampaikan itu berkenaan pada pewarnaan pada graf. Nah, seperti apa penjelasan tentang pewarnaan pada graf? Saksikan video ini sampai akhir. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pewarnaan pada graf. Langsung saja kita masuk ke materi pertamanya, yaitu pewarnaan titik pada graf. Misal G sebuah graf, sebuah pewarnaan K dari G adalah pewarnaan semua titik pada G dengan menggunakan K warna sedemikian hingga dua titik pada G yang berhubungan langsung mendapat warna yang berbeda. Sebuah pewarnaan K dari graf G biasanya ditunjukkan dengan melabel titik-titik G dengan warna 1, 2, 3 sampai K. Kita lihat gambar di bawah ini, di mana gambar V1 itu merah, V2-nya kuning, V3 hijau, V4 biru, dan sampai ke V7-nya ada ungu. Karena titik pada V1 dan V2 itu berhubungan langsung atau bertetangga pada graf G, maka titik V1 dan V2 tidak boleh mendapat warna yang sama. Dalam hal ini, titik V1 diwarnai merah dan titik V2 diwarnai dengan warna kuning. Sedangkan V1 dan V5 ini memiliki warna sama karena mereka tidak ada hubungan langsungnya atau tidak bertetangga, maka boleh berwarna sama. Tetapi pada V2 dan V3 itu bertetangga dengan V7 juga, itu bertetangga. Maka mereka tidak boleh memiliki warna yang sama. Maka di sini V2 warnanya kuning, V3 warna hijau, dan V7-nya warna ungu. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, pertama, bilangan kromatik pada graf. Misalkan G sebuah graf, bilangan kromatik atau disebut dengan chromatic number dari graf G dilambangkan dengan kromatik G. Didefinisikan sebagai berikut. Kromatik G sama dengan minimum buka kurung K di mana ada pewarnaan ke K pada G, tutup kurung. Dengan kata lain, bilangan kromatik graf G adalah minimal banyaknya warna yang diperlukan untuk mewarnai semua titik G. Sedemikian hingga setiap dua titik yang berhubungan langsung mendapat warna yang berbeda. Jika kromatik G itu sama dengan K, maka ada sebuah pewarnaan ke K pada graf G, tetapi sebaliknya tidak berlaku. Contoh, di sini terdapat pewarnaan kelima pada graf G dalam contoh di atas tadi, tetapi kromatik G-nya tidak sama dengan 5. Karena graf G dapat diwarnai dengan kurang dari 5 warna, yaitu 3 warna. Karena graf G tidak dapat diwarnai dengan menggunakan kurang dari 3 warna, maka bilangan kromatik G adalah 3 atau kromatik G-nya sama dengan 3. Di sini gambarnya pewarnaannya 3 graf G. V1-nya biru, V2-nya kuning, dan V3-nya hijau sampai
ke V7-nya. Di sini setiap titiknya itu dari ke-7 titik ini warnanya memiliki pewarnaan 3, yaitu biru, kuning, dan hijau. Jadi kromatik G-nya itu sama dengan 3. Selanjutnya, teorema 1. Ada 3, yaitu pertama, jika ada sebuah pewarnaan K pada graf G, maka kromatik G kurang dari sama dengan K. Yang B, jika H sebuah graf bagian dari graf G, maka kromatik H kurang dari sama dengan kromatik G. Yang C, jika G1, G2 sampai GK adalah komponen-komponen graf G, maka kromatik G-nya sama dengan maksimum buka kurung kromatik buka kurung lagi GI, di mana I-nya itu besar sama dari 1 dan kecil sama dari K. Tutup kurung. Bukti untuk yang pertama, jika ada pewarnaan ke K pada graf G, berarti semua titik pada graf G dapat diwarnai dengan menggunakan K warna. Karena bilangan kromatik merupakan minimum banyaknya warna yang digunakan untuk mewarnai semua titik pada graf G, sedemikian hingga syarat pewarnaan terpenuhi, maka kromatik G-nya itu kurang dari sama dengan K. Dari gambar ini ada 4 titik dan 4 warna. V1-nya berwarna hitam, V2 berwarna biru, V3 berwarna hijau, dan V4-nya berwarna merah pada graf G ini. Jadi terdapat pewarnaan 4 atau kromatik G-nya sama dengan 4, jadi K-nya sama dengan 4. Tetapi graf G ini dapat diwarnai dengan menggunakan 2 warna saja sebagai berikut. Bisa dengan warna V1-nya warna hitam, V2-nya warna biru, V3 warna biru, dan V4-nya berwarna hitam. Ini berarti kromatik G sama dengan 2. Maka yang kromatik G-nya kurang dari K itu terpenuhi. Itu untuk yang A. Untuk yang B, misalkan H sebuah graf bagian dari graf G. Berarti vertex H subset dari vertex G dan HH vertex dari HG. Karena setiap pewarnaan titik H dapat diperluas ke sebuah pewarnaan di titik G, maka kromatik H itu kurang dari sama dengan kromatik G. Contohnya dari gambar ini ada yang H-nya ada 4 titik dan yang G-nya ada 5 titik. Di sini kan kromatik H itu kurang dari sama dengan kromatik G. Jadi diperoleh kromatik G-nya itu sama dengan 3. G-nya sama dengan 3 karena 3 warna, itu hitam, merah, dan biru. Dan kromatik H itu sama dengan 2. Warnanya ada 2, hitam dan biru. Berarti kromatik H-nya itu kurang dari sama dengan kromatik G. Selanjutnya yang C, misalkan G1, G2 sampai ke GK adalah komponen-komponen graf G tanpa menghilangkan keumuman, misalkan GI-nya untuk suatu I, di mana I-nya itu lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan K. Adalah komponen graf G yang mempunyai bilangan kromatik maksimum, dikatakan dengan T. Sehingga T warna yang digunakan untuk mewarnai semua titik di GI dapat digunakan untuk mewarnai semua titik di G pada komponen selain GI. Sehingga diperoleh sebuah pewarnaan di T pada G. Berdasarkan definisi ini, kromatik G-nya itu kurang dari sama dengan T. Karena GI adalah graf bagian dari G dan kromatik GI ini sama dengan T, maka kromatik G itu besar dari sama dengan kromatik GI sama dengan T. Akibatnya didapatkan kromatik G sama dengan T. Dari contoh ini dapat kita lihat V1-nya ada 2 warna hitam dan biru. Jadi dari 4 titik ini, jadi V1 dan V2-nya itu adalah
G1U, GI. Ini merupakan komponen dari graf G. Selanjutnya yang kedua, bilangan kromatik beberapa kelas graf. Teorema 2. Yang A, jika graf G adalah graf komplit dengan n titik, maka kromatik G-nya itu sama dengan n. Yang B, jika graf G adalah graf kosong, maka kromatik G sama dengan 1. Buktinya, untuk yang A, karena pada graf komplit setiap dua titik berhubungan langsung sesuai dengan definisi pewarnaan titik, maka semua titik harus diwarnai dengan warna yang berbeda. Contohnya, dari titik-titik ini ada berwarna ungu, merah, hitam, dan biru. Jadi ada 4 titik dengan warna 4 juga. Graf G-nya dengan 4, maka titik graf G-nya sama dengan 4. Karena ini sisi ini saling berhubungan, maka warna titiknya ini berbeda-beda. Sedangkan yang B, karena graf kosong hanya terdiri dari titik-titik dan tidak ada sisi yang menghubungkan dua titik, berarti setiap titik boleh mempunyai warna yang sama. Contohnya ini, seperti ini, ada 3 titik, warnanya boleh sama karena di setiap titik ini tidak memiliki sisi yang saling berhubungan atau saling bertetangga. Jadi graf G-nya itu dikatakan dengan kromatik G sama dengan 1. Teorema 3. Misalkan G graf tak kosong. Graf G bipartisi jika dan hanya jika kromatik G-nya sama dengan 2. Dapat kita lihat bukti di bawah ini, di mana dikatakannya jika G bipartisi maka kromatik G sama dengan 2. Untuk ini ada 5 cara. Untuk yang pertama, yang A, G bipartisi, maka G dapat dipartisi menjadi 2 himpunan, misalkan X dan Y, jadi X dan Y. Gunakan warna 1 untuk warnai semua titik X, karena tiap titik di X tidak saling berhubungan. Karena tidak saling berhubungan, maka warnanya sama hitam. Ketiga, yang C, gunakan warna 2 untuk mewarnai semua titik di Y, karena tiap titik di Y tidak saling berhubungan. Yang D, jadi terdapat sebuah pewarnaan 2 pada G. Berdasarkan teorema 1, maka kromatik G-nya kurang dari sama dengan 2. Yang E, karena graf G tak kosong, maka minimum ada satu sisi di G yang menghubungkan sebuah titik U dan X, dan sebuah titik V di Y. Dalam pewarnaan G, titik U dan titik V ini harus mendapat warna yang berbeda. Jadi kromatik G-nya itu besar dari sama dengan 2, akibatnya kromatik G-nya sama dengan 2. Untuk yang di bawahnya ini, jika kromatik G-nya sama dengan 2, maka G bipartisi. Di sini misalkan semua titik yang diwarnai dengan warna 1 diletakkan dalam himpunan X, dan semua titik yang diwarnai dengan warna 2 diletakkan dalam himpunan Y. Yang B, berarti titik-titik yang terletak dalam himpunan X tidak mungkin saling berhubungan karena berwarna sama. Jadi ini contoh untuk yang B ini ya. Jadi titik-titik yang terletak pada himpunan X ini tidak mungkin saling berhubungan karena warnanya sama. Begitu juga untuk titik-titik yang terletak pada Y ini. Tetapi pastilah titik yang terletak pada himpunan X dan titik terletak pada himpunan Y ini berhubungan agar berbentuk sebuah graf. Maka ini baru disebut graf bipartisi, saling berhubungan seperti ini. Nah, selanjutnya teorema 4. Jika Cn adalah sikel dengan n titik, maka kromatik Cn-nya sama dengan 2 jika n-nya genap, 3 jika n-nya ganjil. Buktinya, misalkan Cn adalah sikel dengan n titik, maka panjang sikel Cn-nya adalah n. Yang B,
Jika N genap, maka Cn adalah graf bipartisi. Berdasarkan teorema 3 di atas tadi, bilangan kromatik Cn-nya adalah 2. Yang C, jika N ganjil, maka Cn bukan graf bipartisi. Berdasarkan teorema 3 dan Cn bukan graf kosong, maka kromatik G-nya lebih dari sama dengan 3. Yang D, selanjutnya misalkan Cn-nya sama dengan V1, V2, V3 sampai Vn. Yang E, untuk N ganjil dan I lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan N kurang 2. Warnai titik VI dengan warna 1 untuk N genap dan I lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan N kurang 1. Warnai titik V2 dengan warna 2. Akhirnya warnai titik Vn ini dengan warna 3. Yang F, maka diperoleh sebuah pewarnaan ketiga pada Cn. Berdasarkan definisi bilangan kromatik, maka kromatik G-nya ini kurang dari sama dengan 3. Yang G, karena kromatik G-nya itu lebih dari sama dengan 3 dan kromatik G-nya itu kurang dari sama dengan 3, maka kromatik G-nya sama dengan 3. Jadi untuk Cn adalah sikel dengan N titik, maka untuk N genap kromatik Cn-nya sama dengan 2 dan untuk N ganjil kromatik G-nya sama dengan 3. Ini dapat kita lihat contoh di bawah ini. Yang Cn-nya ini terdapat 6 titik atau N-nya 6 dengan warna 2 yaitu hitam dan ungu. Jadi kromatik C6-nya itu sama dengan 2. Yang di bawah ini juga dengan titiknya ada 5, berarti N-nya itu ada 5 dengan warnanya ada 3 yaitu hitam, ungu, dan hijau. Jadi kromatik C5-nya sama dengan 3. Jadi kromatik Cn-nya itu sama dengan kromatik C6-nya itu sama dengan 2 untuk yang genap dan kromatik C5-nya sama dengan 3 untuk yang ganjil. Selanjutnya batas atas bilangan kromatik. Tadi di atas telah disebutkan bahwa untuk menentukan bilangan kromatik sembarang graf merupakan masalah yang sangat sulit. Berikut akan ditunjukkan bahwa bilangan kromatik dari sebuah graf tidak pernah melebihi derajat maksimum graf ditambah 1. Ini teorema 5-nya. Jika G graf sederhana dengan derajat maksimum G, maka kromatik G kurang dari sama dengan derajat maksimum G ditambah 1. Jadi buktinya, kita misalkan G adalah graf sederhana, K adalah derajat maksimum dari G, akan ditunjukkan bahwa G dapat diwarnai dengan menggunakan K ditambah 1 warna, misalnya 1, 2, 3, sampai N. Mula-mula titik V ini dipilih dan diberi warna 1. Kemudian beberapa titik W lain dipilih karena paling banyak ada K titik yang terkait dengan W. Dan ada yang paling sedikit K ditambah 1 warna yang tidak tersedia, paling sedikitnya ada 1 warna yang belum digunakan untuk mewarnai titik yang berdekatan dengan W. Pilih warna itu sampai semua titik di G mendapat warna. Ini bisa kita perhatikan gambar di sini. Di sini ada 4 titik di mana warnanya ada 2, hitam dan biru. Jadi derajat maksimum G-nya sama dengan 2. Kromatik G-nya sama dengan 2. Jadi berdasarkan teorema 5 ini, kromatik G itu kurang dari sama dengan derajat G tambah 1. Maka 2 kurang dari sama dengan 2 ditambah 1. Jadi terbukti dari teorema 5 ini.
Selanjutnya teorema 6. Misalkan G graf terhubung dengan derajat maksimum G lebih dari sama dengan 3. Jika graf G tidak komplit, maka kromatik G kurang dari sama dengan derajat maksimum G. Bukti, misal G adalah graf sederhana, K adalah derajat maksimum dari G dengan nilai K-nya itu lebih dari sama dengan 3, akan ditunjukkan bahwa G dapat diwarnai dengan menggunakan K warna, misalnya 1, 2, 3, sampai N. Mula-mula titik V ini dipilih dan diberi warna 1. Kemudian beberapa titik W lain dipilih karena paling banyak ada K titik yang terkait dengan W, dan ada paling sedikit K warna yang tersedia, maka paling sedikit ada satu warna yang belum digunakan untuk mewarnai titik yang berdekatan dengan W. Jadi pilih warna itu sampai semua titik itu titik di G mendapat warna. Dapat kita lihat di gambar ini. Di sini ada beberapa titik dengan 5 warna. Sini ada warna merah, hijau, biru, dan hitam. Jadi derajat maksimum G-nya itu sama dengan 6. Kromatik G-nya sama dengan 5. Kenapa 6? Karena pada teorema 5 tadi kan derajat maksimumnya itu sama dengan derajat maksimumnya itu ditambah 1. Jadi 5 ini ditambah 1, maka jadinya 6. Berdasarkan teorema kromatik G kurang dari sama dengan derajat maksimum G, maka terbukti 5 kurang dari sama dengan 6, jadi terbukti. Ini yang 6 ini terdapat pada teorema 5 tadi, di mana teorema 5 derajat maksimum G-nya ditambah 1, jadi 5 ditambah 1 menjadi 6, maka terbukti kromatik G kurang dari sama dengan derajat maksimum G. 5 kurang dari 6. Terbukti. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dalla Zuliani. Materi selanjutnya yaitu algoritma pewarnaan titik pada graf. Dalam pewarnaan titik, belum ada algoritma yang efisien untuk memperoleh sebuah pewarnaan titik dengan banyak warna minimum pada sebuah graf. Akibatnya, belum ada algoritma yang efisien untuk menentukan bilangan kromatik dari sebuah graf. Ini adalah beberapa algoritma yang hanyalah merupakan algoritma pendekatan dan tidak menjamin diperolehnya pewarnaan dengan banyak warna minimum. Yang A yaitu algoritma pewarnaan barisan sederhana. Algoritma ini dimulai dengan melabel titik-titik graf G dengan V1, V2, sampai Vn. Untuk melabelnya, kita memberikan warna 1 untuk V1, untuk titik V1, warna 2. Apabila V2 ini berhubungan dengan V1, kita kasih warna 2. Apabila V2 tidak berhubungan dengan V1, maka V2 ini dikasih warna 1. Selanjutnya V3. Apabila V3 ini tidak berhubungan dengan V1, maka dikasih warna 1. Apabila V3 ini berhubungan dengan V1 dan tidak berhubungan dengan V2, maka dikasih warna 2. Apabila V3 berhubungan langsung dengan V1 dan V2, maka V3 dikasih warna 3. Begitu prosesnya sampai selanjutnya. Secara sistematis dapat disajikan sebagai berikut. Input graf G dengan N titik. Step 1, label titik G dengan V1, V2, Vn. Label warna yang ada dengan 1, 2, sampai N.
Step 2, setiap I sama dengan 1 sampai N. Misal, CI sama dengan 1, 2, sampai I, daftar warna yang dapat digunakan untuk mewarnai titik PI. Step 3, tulis I sama dengan 1. Step 4, misalkan CI, warnailah VI dengan CI. Dengan CI warna pertama. Step 5, untuk setiap J dengan I kurang dari J dan VI berhubungan langsung dengan VJ, di CI tulis CJ sama dengan CJ dikurang CI. Ini berarti VJ tidak akan mendapat warna yang sama dengan VI. Step 6, catat setiap titik dan warnanya. Stop. Agar lebih jelasnya, kita perhatikan contoh. Perhatikan graf D pada gambar berikut. Langkah-langkahnya. Step 1, pertama-tama label titik-titik G dengan P1, P2, P3, P4, P5, P6 seperti pada gambar. Label warna yang tersedia 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena titiknya ada 6. Step 2, untuk daftar warnanya C1 sama dengan 1, C2 sama dengan 1, 2, C3 sama dengan 1, 2, 3, C4 sama dengan 1, 2, 3, 4, C5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan C6 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Step 3, I sama dengan 1. Step 4, 1 adalah warna pertama di C1. Warnai titik P1 dengan warna 1. Jadi P1 ini adalah warna 1. Step 5, P4 berhubungan langsung dengan P1 diperoleh C4 1, 2, 3, 4 dikurang 1 sama dengan 2, 3, 4. I sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kembali ke step 4. 1 adalah warna pertama di C2. Jadi 1 adalah warna pertama di C2. Warnai titik P2 dengan warna 1. Seperti penjelasan tadi, P2 tidak berhubungan dengan P1, sehingga P2 ini adalah warna 1. Step 5, P3 berhubungan langsung dengan P2. Diperoleh C3 sama dengan 1, 2, 3 dikurang 1 sama dengan 2, 3. I sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Step 4, 2 warna pertama di C3. Warnai titik P3 dengan warna 2 karena P3 ini berhubungan dengan P2. Step 5, F4 dan F6 berhubungan langsung dengan P3. Diperoleh C4 sama dengan 1, 2, 3, 4 dikurang 2 karena warna pada P3 itu 2 warna pertama di C3 sama dengan 1, 3, 4 dan C6 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikurang 2 sama dengan 1, 3, 4, 5, 6.
I sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Step 5, V5 berhubungan langsung dengan V4. Jadi V5 berhubungan langsung dengan V4. Diperoleh C5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dikurang 3 sama dengan 1, 2, 4, 5. I sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Step 4, 1. Warna pertama di C5. Warna titik V5 dengan warna 1. Jadi kita warnai titik V5 ini dengan warna 1. Step 5. Tidak ada titik yang indeks tabelnya lebih besar dari 5 yang berhubungan dengan V5. I sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Step 4. 1. Warna pertama di C6. Warnai titik V6 dengan warna 1. Step 4. 1. Warna pertama di C6. Warnai titik V6 dengan warna 1. Step 5. I sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7 lebih dari 6 sama dengan N. Lanjut step 6. Step 6. Tabel titik G dan warnanya. VG, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Jadi titiknya tadi ada 6, yaitu V1, V2, V3, V4, V5, V6. Untuk V1 warna 1, untuk V2 1, V3 2, V4 3, V5 1, V6 1. Jadi, dengan menggunakan algoritma di atas, kita hanya pada graf G. Perhatikan bahwa graf G merupakan graf bipartisi. Menurut teorema bilangan kromatik G adalah 2. Selanjutnya, B. Algoritma pewarnaan barisan besar utama. Urutan dalam pelabelan titik pada graf dapat mempengaruhi banyak warna yang diperlukan mewarnai semua titik G. Algoritma berikut disusun oleh Wells dan Powell merupakan modifikasi dari algoritma barisan sederhana. Berikut disajikan secara lengkap langkah-langkah algoritma tersebut. Input graf G dengan N titik. Step 1. Label titik-titik graf G dengan V1, V2 sampai Vn sedemikian hingga dV1 lebih dari atau sama dengan dV2 lebih dari atau sama dengan titik-titik sampai lebih dari atau sama dengan dVn. Label warna-warna yang ada dengan 1, 2, 3 sampai N. Step 2. Setiap I sama dengan 1 sampai N. Misal, CI sama dengan 1, 2 sampai N. Daftar warna yang dapat digunakan untuk mewarnai titik V1. Step 3. Tulis I sama dengan 1. Step 4. Misalkan CI warna pertama di CI, warnailah VI dengan CI. Step 5. Untuk setiap J dengan I kurang dari J dan VI berhubungan langsung dengan VJ di J, tulis CJ sama dengan CJ dikurang CI. Ini berarti VJ tidak akan mendapat warna yang sama dengan VI. Step 6. Tabel materi selanjutnya yaitu aplikasi pewarnaan titik pada graf. Yang pertama yaitu penjadwalan ujian. Sebuah universitas akan membuat jadwal ujian dari mata kuliah dengan syarat jika ada mahasiswa yang memprogram 2 mata kuliah yang berbeda, maka 2 mata kuliah tersebut
harus dijadwalkan pada slot waktu yang berbeda. Agar mahasiswa dapat mengikuti ujian kedua mata kuliah tersebut, permasalahannya adalah bagaimana membuat jadwal ujian agar banyaknya slot waktu yang digunakan minimum. Dalam hal ini, kita bentuk sebuah graf dengan cara sebagai berikut. Himpunan mata kuliah berkorespondensi satu-satu dengan himpunan titik pada graf. Dua titik pada graf dihubungkan dengan sebuah sisi jika dan hanya jika dua mata kuliah yang berkorespondensi dengan dua titik tersebut secara bersama-sama diprogram oleh seorang mahasiswa. Dikaitkan dengan pewarnaan titik pada graf, maka kedua titik yang berhubungan langsung ini harus mendapat warna yang berbeda. Meminimumkan slot waktu yang digunakan berarti mencari bilangan kromatik dari graf. Misalkan, terdapat 8 orang mahasiswa, 1 mahasiswa pertama, 2, 3, sampai dengan mahasiswa 8, dan 5 mata kuliah yang dipilihnya A, B, C, D, dan E. Tabel berikut ini memperlihatkan matriks 5 mata kuliah dan 8 orang mahasiswa. Jadi ini mahasiswa yang keempat, dia memilih mata kuliah A, dan mahasiswa yang ketujuh dia memilih mata kuliah A. Sedangkan mahasiswa 1, 2, 3, 5, dan 6, 8 tidak memilih mata kuliah A. Berdasarkan tabel tersebut, administratur mata kuliah ingin menentukan jadwal ujian sedemikian sehingga semua mahasiswa dapat mengikuti ujian mata kuliah yang diambilnya tanpa bertabrakan waktunya dengan jadwal ujian kuliah lain yang juga diambilnya. Singkat kata, jika ada mahasiswa yang mengambil 2 buah mata kuliah atau lebih, jadwal ujian mata kuliah tersebut harus pada waktu yang tidak bersamaan. Ujian 2 mata kuliah dapat dijadwalkan pada waktu yang sama jika tidak ada mahasiswa yang sama yang mengikuti ujian 2 mata kuliah itu. Berarti paling sedikit jumlah hari yang dibutuhkan untuk jadwal ujian tersebut penyelesaiannya untuk menentukan jadwal ujian semua mata kuliahnya itu sama dengan menentukan bilangan kromatik suatu graf. Jadi kita dapat menggambarkan graf yang menyatakan penjadwalan ujian dengan titik-titik pada graf menyatakan mata kuliah. Sedangkan sisi yang menghubungkan 2 titik pada graf menyatakan ada mahasiswa yang memilih kedua mata kuliah itu. Persoalan di atas dapat dinyatakan dalam bentuk graf seperti di bawah ini. Jadi, di sini ada 5 mata kuliah A, B, C, D, dan E. Dilambangkan dengan titik. Sedangkan sisi yang menghubungkan 2 titik itu menyatakan ada mahasiswa yang memilih kedua mata kuliah. Titik B itu derajatnya ada 3, B ke A, B ke E, dan D ke B. Titik A derajatnya ada 2, A ke B, A ke C. C itu ada 2, D ada 2, D dan D ke C, dan E itu ada 1. Jadi warnanya warna A ke B, A, B, A ke B. Jadi bilangan kromatik dari graf di atas adalah 2,
Jumlah hari yang paling sedikit dibutuhkan untuk jadwal ujian 5 mata kuliah untuk 8 orang mahasiswa tersebut adalah 2 hari. Selanjutnya, penempatan bahan-bahan kimia secara efisien. Sebuah perusahaan industri berkeinginan menyimpan N jenis bahan kimia yang berbeda. Ada beberapa pasangan bahan kimia yang tidak dapat disimpan pada tempat yang sama, karena dapat meledak jika saling kontak satu sama lain. Untuk mencegah hal tersebut, maka perusahaan tersebut memisahkan bahan-bahan kimia menjadi beberapa bagian untuk ditempatkan di beberapa ruangan dalam sebuah gudang. Berapa minimum banyaknya ruangan yang diperlukan untuk menyimpan bahan kimia tersebut secara aman? Berikut ini adalah daftar pasangan zat kimia yang tidak dapat disimpan di dalam ruangan yang sama. Zat kimia A, B, C, D, E, F. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zat kimia. Tidak dapat disimpan bersamaan zat kimia. Jadi graf dari tabel di atas adalah di sini ada 6 buah zat kimia, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Untuk zat kimianya kita misalkan dengan titik. Jadi ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Selanjutnya, titik A ini, titik A, kita hubungkan dengan titik B. Karena titik A itu dia tidak dapat disimpan bersamaan dengan zat kimia B dan D. Jadi titik A ini kita hubungkan dengan titik B dan kita hubungkan dengan titik D. Selanjutnya, titik B tidak dapat disimpan bersamaan zat kimia A, D, E, F. C tidak dapat disimpan dengan E. D tidak dapat disimpan dengan A, F, B. Dan begitu selanjutnya. Jadi, untuk memberikan warna, untuk mewarnainya, kita ambil dari titik yang hanya menghubungkan satu buah titik saja. Maksudnya begini. Kita coba perhatikan dari tabel ini. Di sini cuman C yang hanya tidak dapat disimpan bersamaan dengan zat kimia E. Jadi C itu kita hubungkan dengan E. C ini kita warnai A. Karena C berhubungan dengan E, maka E. Selanjutnya E berhubungan dengan B. Karena B berhubungan dengan E, tetapi tidak berhubungan dengan C, maka B ini warnai A. Karena D ini tidak berhubungan dengan E, tetapi D ini berhubungan dengan B, maka D ini warnai B. Karena D berhubungan dengan A, titik A. A berhubungan dengan B berhubungan dengan D, maka warnai A, C. Selanjutnya, titik F. Karena F berhubungan dengan titik B, F berhubungan dengan titik D, maka F warnai C. Jadi, keterangan dari graf di atas, titik yang menyatakan zat kimia dan sisi yang menghubungkan dua zat kimia yang tidak boleh terletak dalam satu ruangan. Titiknya ada B, D, A, E, F, C, terus derajatnya 4, titik B, derajatnya 4, warna A, titik D, derajat 3, warna B, titik A, derajat 2, warna C,
E derajat 2 warna B, F derajat 2 warna C, dan C derajat 1 warna A. Bilangan kromatik dari graf di atas ada 3. Berarti dibutuhkan banyak ruangan minimum untuk menyimpan 6 zat kimia. Pada soal di atas adalah sebanyak 3 ruangan. Jadi dari warna ini menentukan banyak ruangannya. Ada ruangan A, ada ruangan B, dan ruangan C. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaka Van Rivo. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu pada poin B terkait pada pewarnaan sisi pada graf. Nah, definisinya ataupun arti dari pewarnaan sisi pada graf ini disebutkan bahwa sebuah pewarnaan sisi pada graf G adalah pewarnaan semua sisi G. Sedemikian sehingga setiap dua sisi yang terkait pada titik yang sama mendapatkan warna yang berbeda. Nah, kita ulangi lagi. Setiap pewarnaan sisi pada graf G, setiap kita mewarnai sisi pada graf G, pada semua sisi graf G, sedemikian sehingga setiap dua sisi, di sini kata kuncinya, setiap dua sisi yang terkait pada satu titik yang sama, maka akan mendapatkan warna yang berbeda. Selanjutnya, sebuah pewarnaan sisi G dengan K buah warna disebut dengan pewarnaan sisi K pada graf G. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa ini contohnya, ketika kita ingin memberikan pewarnaan pada semua sisi G, itu sedemikian sehingga setiap dua sisi terkait pada satu titik yang sama mendapatkan warna yang gambar satu ini sebuah pewarnaan sisi 4 selanjutnya adalah tentang indeks kromatik pada graf. Ini begini, misalkan G sebuah graf bilangan yang menyatakan minimum banyaknya warna yang diperlukan untuk mewarnai semua sisi gambar. Sedemikian sehingga setiap dua sisi G yang terkait pada titik yang sama mendapatkan warna yang berbeda disebut dengan indeks kromatik graf G. Jadi indeks kromatik graf G itu adalah bilangan yang menyatakan minimum banyaknya warna, di mana semua sisi G itu sedemikian sehingga setiap dua sisi G yang terkait pada titik yang sama mendapat warna yang berbeda, disebut dengan indeks kromatik graf G, atau kita katakan dengan seperti ini. Jadi bahasanya adalah indeks kromatik G ini merupakan sama dengan nilai mix maksimum dari banyaknya warna yang dibutuhkan untuk mewarnai pewarnaan sisi K pada graf G. Misalkan pada G satu yang di atas tadi mempunyai indeks kromatik yang sama dengan 3, minimum pewarnaan adalah. Selanjutnya, untuk graf lengkap KN mempunyai sifat khusus mengenai indeks kromatiknya. Perhatikan beberapa contoh graf lengkap berikut. Graf lengkap di mana di sini adalah indeks kromatik dari graf itu minimum pewarnaannya indeks kromatiknya dari K4 itu, atau minimum pewarnaannya sama dengan 3 juga, seperti itu. Jadi pertemuan antara titik itu minimumnya ada 3 warna yang berbeda. Hubungan antara banyaknya titik graf lengkap dan indeks kromatif untuk graf itu dapat dirumuskan menjadi indeks kromatif Kn
sama dengan N kurang 1 jika N itu bernilai genap. Dan indeks kromatif Kn sama dengan N jika N itu bernilai ganjil. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada teorema 7 atau yang disebut dengan teorema Wissing. Nah, bunyinya seperti ini. Jika G graf sederhana, maka indeks kromatik G itu lebih besar daripada derajat maksimum graf G dan lebih kecil atau sama dengan derajat maksimum graf G ditambah dengan 1. Nah, ini akan kita buktikan teoremanya. Nah, ini seperti ini buktinya. Kita misalkan G itu merupakan graf sederhana dengan derajat maksimum graf G sama dengan derajat maksimum. Dan titik V ini merupakan elemen dari titik-titik pada sisi graf G dengan dV sama dengan derajat maksimum. Karena terdapat derajat maksimum sisi G terkait di titik V, maka untuk mewarnai semua sisi tersebut diperlukan sebanyak derajat maksimum warna, sehingga derajat maksimum G itu lebih kecil daripada indeks kromatik graf G. Nah, kita misalkan G graf sederhana dengan M sisi, maka derajat maksimum graf G itu lebih besar daripada indeks kromatif graf G. Dan E sama dengan UV titik V sebuah sisi pada G. Nah, maka graf G1 atau GE adalah graf sederhana M ke 1. Nah, graf sederhana M satu sisi berdasarkan asumsi indeks kromatif dari graf G itu lebih kecil atau sama dengan derajat maksimum graf G ditambah dengan 1. Nah, karena derajat maksimum graf G1 itu lebih kecil daripada derajat maksimum G graf G, maka indeks kromatif graf G1 lebih kecil atau sama dengan derajat maksimum graf G ditambah dengan. Ini berarti bahwa ada pewarnaan sisi dari derajat maksimum graf G1 ditambah ini dan graf G.
lihat bahwa warna minimum yang bisa diberikan pada graf berpartisi adalah sama dengan derajat titik tertinggi pada graf tersebut. Nah, ini warna minimumnya ada 3 dan derajat maksimumnya juga ada 3, seperti itu. Nah, pengklasifikasian berdasarkan indeks chromatic graph berdasarkan teorema Wissing atau teorema 7 tadi. Hanya ada 2 kemungkinan nilai indeks kromatik suatu graf sederhana, yaitu sama dengan derajat maksimumnya atau sama dengan derajat maksimum ditambah dengan 1. Atau kita notasikan tadi untuk indeks kromatif G itu, jadi kita bisa ini kan indeks kromatif G itu lebih besar sama dengan derajat maksimum G, graf G, atau lebih kecil daripada derajat maksimum graf G ditambah 1. Nah, seperti itu. Selanjutnya, graf G disebut graf kelas 1 jika indeks kromatif dari graf G sama dengan derajat maksimum dari titik graf G, dan disebut graf kelas 2 jika indeks kromatif graf G itu sama dengan derajat maksimum titik graf G itu ditambah 1. Nah, misalnya sikel dengan panjang genap adalah graf kelas 1, sedangkan sikel dengan panjang ganjil adalah graf kelas 2. Begitu juga graf komplit KN adalah graf kelas 1 untuk N genap, dan graf kelas 2 itu untuk N bernilai ganjil. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada teorema 9 yang berbunyi, misalkan G graf dengan N titik MCC dan derajat maksimum titik maksimum, jika M lebih besar dari derajat maksimum setengah N, maka G adalah graf kelas 2. Nah, kita buktikan dari teorema tersebut. Kita andaikan G bukan graf kelas 2. Jadi kita pakai membuktikannya dengan sistem kontradiksi. Nah, maka G adalah graf kelas 1. Nah, untuk G adalah graf kelas 1 adalah X atau indeks kromatif dari graf G itu harus sama dengan derajat maksimum graf G atau sama dengan derajat titik maksimum. Ini berarti ada perwarnaan sisi pada derajat titik maksimum pada graf G. Jadi G dapat berpartisi menjadi derajat maksimum himpunan sisi-sisi independen. Setiap himpunan sisi independen tersebut memuat paling banyak N/2 dari sisi G. Maka G lebih kecil dari nilai mutlak dari EG lebih kecil dari derajat maksimum N/2. Kontradiksi dengan yang diketahui. Nah, karena kontradiksi dengan yang diketahui artinya berarti G itu merupakan graf kelas 2 jika M sama dengan derajat maksimum setengah N, seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan dari kelompok kami terkait tentang pewarnaan pada graf. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.